Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sunarti, NIM 22081046. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual K-mean clustering. Jadi K-mean clustering ini merupakan sebuah metode pengorganisasian data atau data mining dengan melakukan proses pemodelan unsupervised learning dengan menggunakan metode pengelompokan data dari berbagai partisi. Nah, K-mean sendiri bertujuan untuk mengetahui atau membagi data berdasarkan klaster atau pengelompokan dengan menentukan jarak terdekat dari masing-masing klaster atau central cluster yang disebut dengan centroid. Nah, objek data yang akan terus dicari dari masing-masing jarak klaster ini disebut dengan iterasi. Itu nantinya akan dihitung sampai diperoleh nilai dari masing-masing anggota klasternya yang tetap atau tidak berubah-ubah. Artinya ketika kelompok itu masuk ke klaster pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu akan mendapatkan data yang similar, yang tetap. Dan untuk menentukan itu, kita akan mencari jarak dari jarak nilai dari masing-masing klaster atau masing-masing dari anggota data yang dikelompokkan ke dalam klaster masing-masing dengan rumus kita akan cari akar kuadrat dari variabel pertama, lalu akan dikurang dengan central cluster atau centroidnya, lalu kemudian dikalikan dengan pangkat 2, begitu seterusnya. Nah, untuk lebih detail, cara mengolah perhitungan manual dengan menggunakan K-means clustering ini, di sini saya sudah mendapatkan data sebanyak 20 anggota data, yaitu terdiri dari nilai total SKS mahasiswa yang bisa dikatakan sebagai variabel pertama, lalu kemudian yang variabel kedua adalah nilai TOEFL yang diperoleh oleh masing-masing siswa itu. Nah, di sini kita akan menghitung dengan menggunakan perhitungan manual K-means untuk melihat sejauh mana mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok klaster. Data ini atau contoh perhitungan ini akan kita bagi menjadi 3 klaster, yaitu C pertama, C kedua, dan C ketiga. Nah, untuk data iterasi pertama atau klaster nilai awal itu akan ditentukan secara acak. Jadi sebagai pembandingnya, yaitu klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga, kemana kecenderungan dari data ini akan mendekati klaster tersebut, akan kita tentukan secara acak dulu. Jadi di sini C1 itu klaster pertama yang akan kita kelompokkan itu, contohnya bisa kita masukkan angka 138 untuk nilai total klasternya. Lalu nilai covernya mungkin bisa kita masukkan 485. Klaster yang kedua kita bisa buat 146. Ini kita tentukan secara acak aja dulu. Lalu mungkin nilai TOEFL-nya 500. Kita akan lihat kecenderungan data ini akan masuk ke kelompok yang mana. Yang ketiga 148 mungkin, atau dari 500 kedua ke atas. Baik, di sini kita sudah dapat angkanya. Jadi di sini ada nomor, di sini ada total SKS dari masing-masing anggota data, lalu kemudian ada nilai TOEFL. Nah, klaster pertama itu yaitu nilai terdekat itu kita akan lihat dari data ini kecenderungannya untuk mendekati rata-rata dari angka total SKS-nya 138 dan 485. Klaster yang kedua itu dengan nilai rata-rata 146 dan kemudian nilai TOEFL-nya 500. Kemudian klaster ketiga 148 dan nilai TOEFL-nya 502. Baik, kita akan hitung saja dengan menggunakan rumus nilai jarak Euclidean distance, jarak Euclidean distance. Dengan rumus kita masukkan ke dalam nilai XL, yaitu akar kuadrat SQRT kurung, kemudian kita ambil variabel pertama yaitu 141 dikurang angka centroid pertama, itu karena kita akan lihat klaster pertama, kecenderungan kelompok klaster pertama
yaitu 138. Kita masukkan angka 138 burung, kemudian kita kalikan pangkat 2. Tambah kelompok yang kedua, yaitu 497 atau 8, kita kurang dengan 485 sebagai nilai rata-rata klaster pertama. Angka 2 yang kita tutup burung. Nah, baik, dari hasil perhitungan itu, yaitu akar kuadrat dari C8 nilai 141 dikurangi 138 pangkat 2, lalu ditambah dengan variabel kedua, diperolehlah angka sebesar 12,737. Nah, dari angka ini kita drag saja sampai ke bawah. Nah, maka didapat angka perhitungan dari equivalent distance tadi. Nah, rumusnya akan kita teruskan sesuai dengan kelompok yang kedua, yaitu C2. Kita ganti 146 500 hasilnya 5,85, dan kemudian nanti jangan lupa sudah drag supaya rumusnya juga terbaca dari data anggota pertama sampai ke 20. Kita teruskan juga rumus ini dengan kelompok klaster yang ketiga. Angkanya 8,6. Baik, dari hasil perhitungan equivalent distance ini kita dapati berikut angka-angka cluster dari cluster pertama, kedua, dan ketiga. Nah, langkah berikutnya kita akan mengelompokkan dengan memberi tanda bintang untuk hasil cluster yang terendah. Contohnya di anggota pertama, yaitu dengan nilai SKS 141 dan TOEFL-nya 498, itu setelah dihitung dengan menggunakan rumus centroid jarak terdekat, didapat bahwa angka yang terkecil itu di 5,83, yaitu di cluster 2. Berarti anggota data ini akan masuk kepada kelompok cluster yang kedua dengan hasil angka yang berbeda, dengan hasil yang terkecil maksudnya. Hasilnya 5,83 dibandingkan 12, 5, dan 8. Itu yang paling terkecil adalah 5,83, dan kelompok anggota ini masuk kepada cluster kedua. Dan kita akan memberikan tanda kepada kelompok anggota berikutnya sampai seluruh data ini teridentifikasi atau datanya teridentifikasi kelompok mana mereka masuk. Nah, seperti ini yang anggota data kedua masuk ke dalam cluster pertama. Yang ketiga masuk cluster pertama. Begitu seterusnya kita berikan tanda.
Setelah itu kita hitung berapa total klaster di kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kita bisa gunakan countif ya di rumus Excel ini. Countif atau blok kolomnya. Nah, di klaster pertama terdapat 7 anggota kelompok klaster. Untuk kelompok kedua ada 4, dan kelompok ketiga ada 9. Jadi dari data mahasiswa ini, yaitu untuk pengelompokan total SKS berbanding dengan nilai TOEFL-nya, didapat bahwa dari nilai klaster dengan centroid dan acak tadi ya, klaster pertama, kedua, dan ketiga dengan angka seperti ini, jadi didapat kelompok seperti ini. Kelompok yang paling banyak adalah di kelompok 3. Nah, perhitungan Kemin ini kita lanjutkan berikutnya. Kita bisa buat iterasi yang kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai nanti kita mendapatkan pengelompokan nilai klaster yang lebih fix, sembarinya lebih tetap. Jadi kita akan lihat pembagian klaster dari pertama, kedua, ketiga ini sudah fix dan tidak berubah-ubah. Sebenarnya seperti ini, kita buatkan lagi untuk kelompok yang kedua atau iterasi yang kedua. Nah, untuk menentukan iterasi yang kedua, nilai sentroidnya atau nilai jaraknya itu kita akan cari nilai dari rata-rata kelompok. Contoh kelompok klaster pertama, kita akan hitung nilai rata-ratanya berapa. Jadi nilai total SKS di dalam klaster pertama itu nilai rata-ratanya berapa. Kita bisa hitung. C1 untuk saya ini dengan nilai total SKS ya. Ini total nilai total untuk C1-nya. Kita cari rata-ratanya. Jadi akan kita tambahkan. Jadi kita akan lihat total SKS yang masuk ke klaster pertama ini. Ya, angkanya anggota kedua itu 582, kita tambahkan. Lalu ada anggota ketiga, keempat, kelima, dan kita lihat lagi yang masuk ke sini adalah yang ketujuh, lalu ke 9, lalu terakhir ke data yang 19. Kita bagi, karena ini datanya ada 7, kita bagi 7. Nah, dapatlah rata-rata dari klaster atau nilai sentroid klaster pertama ini untuk iterasi kedua sebesar 147. Nah, pastikan dulu lagi. Nah, begitu seterusnya. Untuk nilai TOEFL kita hitung juga. Kita lihat nilai TOEFL yang masuk ke klaster pertama itu ada 47, yaitu anggota kedua. Lalu kita tambahkan anggota ketiga, keempat, dan seterusnya sampai selesai. Dapat nilai rata-ratanya 465. Nah, untuk C2-nya untuk yang kedua kita hitung kembali. Total SKS untuk yang masuk ke dalam kelompok klaster 2 itu ada anggota pertama,
Kita lihat lagi ada anggota ke 10. Lalu anggota datanya yang ke 16. Dan terakhir ke 20. Dibagi 4. Ada total 4 anggota data yang masuk ke klaster kedua. Nah, rata-ratanya 1, 4, 3. Untuk nilai SKS. Nilai TOEFL begitu juga. Kita lihat yang masuk ke kelompok kedua. Klaster kedua. Ketiga ini kita bagi 9 karena ada 9 anggota yang masuk ke dalam klaster ketiga. Itu juga dengan nilai TOEFL. Oke, jadi inilah data hasil dari iterasi kedua, di mana dengan total nilai jarak C1 itu udah dapat 142, kemudian TOEFL-nya 468, begitu seterusnya. Nah, untuk iterasi yang kedua ini kita akan lakukan perhitungan yang sama dengan rumus yang bersama, dan kita akan lihat dari data ini mereka masuk ke kelompok yang mana. Sini berarti kita ganti, jadi tuple pertama jarak terdekat sentroidnya yaitu 142. Lalu yang kedua yaitu 465. Kita drag lagi supaya bisa berlaku untuk data berikutnya. Kedua juga begitu, kita ganti hasilnya 143.
Baik, dari nilai interaksi yang kedua ini kita sudah dapatkan pengelompokan C1, C2, dan C3-nya. Nah, kita akan lakukan yang sama. Kita akan berikan tanda keseluruhan kelompok ini. Seperti kelompok pertama, anggota pertama, itu nilai terendahnya di klaster kedua. Dibandingkan dengan interaksi yang pertama, masih sama ya, mereka masuk ke dalam kelompok satu. Tapi seterusnya dengan anggota klaster yang kedua, anggota kelompok, anggota data yang kedua, dan seterusnya kita akan memberikan tanda masuk ke dalam kelompok tersebut. Baik, hasilnya berbeda antara iterasi pertama dan iterasi kedua. Jadi untuk kelompok klaster pertama totalnya 7, sementara iterasi kedua 6, lalu yang iterasi pertama 4, yang kedua 10, dan ketiga 9, yang ketiga ada 4. Nah, ini akan kita hitung lagi sampai iterasi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai nanti kita akan mendapatkan angka dari klaster ini yang mirip atau yang tetap. Contoh misalnya kita akan coba hitung satu lagi dengan iterasi ketiga.
Nah, ini sudah dapat angka iterasi yang ketiga. Nah, seperti iterasi yang ketiga ini, datanya lebih sama dengan iterasi yang kedua. Jadi masuk klaster pertama tetap ada 6 orang. Lalu yang kelompok klaster kedua ada 11, dan yang ketiga ada 3. Nah, iterasi ini akan terus dihitung sampai kemudian kita mendapatkan data klaster yang tetap. Demikianlah penjelasan saya mengenai bagaimana cara perhitungan manual dengan menggunakan k-mean cluster. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.